today? I'm Fine, thank you. Okay, good morning everybody, how are you? just fine, Good morning everybody, how are you? just fine, Good morning to you, good morning to you. Good morning everybody, how are you? just fine, Assalamualaikum, how are you? just fine, Assalamualaikum, how are you? just fine, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Oke, anak-anak, mudah-mudahan hari ini semuanya tetap sehat walafiat. Baik, Ustazah salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Lucy dan Ustazah Feli. Oke, nah hari ini hari Senin nih, Senin penuh dengan semangat, Senin penuh dengan kebahagiaan, tentunya Senin penuh berkah. Amin. kita tepuk semangat dulu ya Ustazah. Siap, diajari Ustazah. Oke, Coba. tepuk semangat. Semangat. Artinya anak belajarnya hari ini semangat ya Ustazah. Ya, Ustazah Feli, amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama nih dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Nah, biar ilmu yang akan kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, kita berdoa dulu seperti biasa. Oke, siap? Oke. Sikap berdoa, Sikap berdoa. membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Doa di pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Membaca niat akan belajar. Nawaitu an ata'allama ta'ban wa jihadan lillahi ta'ala. Saya berniat menuntut ilmu dengan susah payah dan bersungguh-sungguh semata-mata karena Allah Ta'ala. Membaca doa masuk kelas atau ruangan. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Membaca surat Al-Fatihah dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang dibenci dan yang tersesat. Membaca ikrar.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan membaca surat Al-Humazah dan membaca hadis tentang menuntut ilmu. Oke, ikuti ustazah ya, membaca surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Membaca hadis tentang menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bishin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Selamat belajar bersama ayah dan bunda. Oke, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, hari ini Ustazah Lucy akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang mana dari kisah ini maka terjadilah yang namanya berkurban. Nah, kalau di Indonesia nih berkurbannya menggunakan hewan sapi, boleh kambing atau domba. Kalau di daerah Arab bisa menggunakan yang namanya unta. Karena di Indonesia tidak ada unta, maka hewan-hewan tadi yang boleh disembelih. Gimana sih ceritanya? Kita ikuti ya. Jadi anak-anak, pada zaman Nabi Ibrahim dulu, beliau menikah dengan seorang perempuan namanya Siti Sarah. Nah, dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak atau tidak memiliki putra, sehingga Siti Sarah nih mempersilahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi seperti itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Nah, dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang diberi nama Ismail. Ya, diberi nama Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail lahir, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke daerah Arab, ke Mekah tepatnya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mengajak Ismail kecil ke padang pasir. Nah, di padang pasir ini Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail berdua saja, tidak ada orang di sana. Jadi dengan berat hati, dengan rasa sedih, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail berdua. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim nih mengikuti perintah Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir, tepatnya di daerah Mekah. Nah, di padang pasir nih Nabi Ismail bersama bundanya Siti Hajar hidupnya penuh dengan kasih sayang karena Siti Hajar sangat menyayangi Nabi Ismail.
Nah, kemudian anak-anak setelah beberapa tahun nih, ayahandanya Nabi Ibrahim sangat rindu dengan mereka berdua. Sehingga Nabi Ibrahim berniat akan menemui beliau berdua di Mekah. Nah, setelah berniat ingin menemui putra dan istrinya di Mekah, Ibrahim berangkat nih menuju Mekah. Sehingga setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail dalam keadaan mengembala kambing. Nah, kambingnya banyak sekali. Nah, setelah mengembala kambing, Nabi Ibrahim mengajak Ismail dan Siti Hajar untuk berteduh di bawah pohon. Nah, ketika berteduh tuh Nabi Ibrahim tertidur, Ismail juga tertidur, Siti Hajar juga tertidur. Nah, di dalam tidurnya Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Dengan cara apa? Dengan cara disembelih. Nah, setelah bangun nih, Nabi Ibrahim gundah gulana. Apakah benar ya mimpi yang tadi itu adalah perintahnya Allah? Katanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gundah gulana. Nah, sampailah berhari-hari Nabi Ibrahim gundah gulana. Sehingga pada waktu Nabi Ibrahim tidur kembali, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim mulai yakini kalau mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah. Sampai pada mimpi yang ketiga nih anak-anak, Nabi Ibrahim yakin bahwa berita itu memang benar-benar dari Allah, bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Sampai pada suatu hari Nabi Ibrahim menyampaikan berita itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, "Wahai putraku Ismail, bahwa ayah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu sebagai rasa berkeimanan ayah kepada Allah. Bagaimana menurutmu wahai putraku?" Katanya Nabi Ibrahim anak-anak. Kemudian Ismail yang solih, Ismail yang hebat ini menjawab, "Baik ayah, jika memang perintah itu benar-benar dari Allah, maka laksanakanlah ayah, maka kebaikan akan menyertai kita." Kata Ismail kecil. Masya Allah ya anak-anak, sungguh besar rasa sayangnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Sungguh patuhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Sehingga setannya nggak mau. Si setan nggak mau kalau Nabi Ibrahim sampai melaksanakan perintah Allah itu. Si setan terus menggoda Nabi Ibrahim. "Oh, jangan dilakukan Ibrahim, jangan dilakukan. Sesungguhnya Allah itu ingin kamu tidak memiliki anak." Segala macam cara dilakukan oleh setan untuk menggagalkan niat Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail dan mengikuti perintahnya Allah. Si iblis, si setan itu terus menggoda Nabi Ibrahim agar tidak mengikuti perintahnya Allah. Sehingga datanglah wahyu Allah untuk melempar setannya ini dengan kerikil. Nah, yang hari ini dikenal oleh kita melempar jumrah anak-anak, yaitu melempar setan-setan nih, intinya melempar setan yang mengganggu. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya Allah itu, dan akhirnya setannya berhenti menggoda Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim berhasil nih anak-anak mengajak Nabi Ismail
ke atas sebuah bukit. Kemudian Nabi Ismail ditidurkan oleh Nabi Ibrahim di atas sebuah batu. Kemudian Nabi Ismail ditutup matanya oleh Nabi Ibrahim agar tidak melihat pedang nih yang akan digunakan untuk menebas lehernya Nabi Ismail. Tapi karena Allah sangat sayang dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak-anak, sehingga ketika pedang Nabi Ibrahim menyentuh lehernya Nabi Ismail, Allah langsung menggantinya dengan seekor domba yang gemuk, yang sehat, sehingga Nabi Ismail selamat anak-anak dari penyembelihan itu. Karena sebenarnya Allah hanya menguji keimanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim lebih sayang kepada anaknya daripada mematuhi perintahnya Allah? Nah, anak-anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berhasil melaksanakan ujian dari Allah. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau telah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan kau seekor binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar buatmu." Seperti itu Allah berfirman anak-anak. Nah, sehingga kejadian ini nih, kejadian penyembelihan Nabi Ismail nih yang terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah dijadikan momen oleh umat Islam saat ini untuk melaksanakan kurban. Nah, sejak saat itu seluruh umat muslim di dunia melaksanakan kurban, yaitu menyembelih atau memotong hewan, boleh sapi, boleh kambing, boleh domba, sebagai rasa syukur, sebagai rasa patuh kepada Allah atas perintah-perintahnya. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang anak-anak nih, siapa yang di rumahnya diajak sama ayah bunda melakukan kurban? Tentu banyak sekali. Berkurban tidak harus sendiri loh, boleh bersama-sama, boleh bersama keluarga, boleh bersama teman-temannya, iuran. Nah, nanti pahala kurbannya bisa sampai kepada kita. Kita juga dapat pahala kurbannya. Oke anak-anak, sekian ya cerita dari Ustazah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut ya anak-anak ya, tentang hikmah berkurban seperti itu. Baik, nah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Lum digulung, tangan digulung-gulung, tar diputar, tangan diputar-putar, ular melingkar di atas meja bundar, kanan kiri atas bawah, sikap berdoa, membaca surat Al-Asri dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih dan saling berpesan satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran. Membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu